Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyati Nurhaliza dari kelas Psikologi 4B dengan NIM 22070716061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait intelijensi dan juga kreativitas. Teman-teman semua, dalam perjalanan hidup kita itu kita pasti akan mengalami yang namanya perkembangan, mulai dari aspek fisik, kognitif, maupun sosioemosional itu pasti akan mengalami perkembangan. Nah, namun pada lansia biasanya itu ada beberapa aspek yang mengalami kemunduran. Salah satunya adalah pada aspek kognitif yang dimana pada proses informasi, terus melemahnya memori, intelijensi, juga perhatian itu mengalami penurunan. Nah, maka kita akan membahas terkait intelijensi dan juga kreativitasnya ya. Ini ada pengertian intelijensi. Pengertian intelijensi sendiri itu masih belum ada yang masih sulit untuk diartikan gitu, karena sifatnya abstrak di otak, jadi nggak bisa dilihat secara langsung, maka sulit untuk mendefinisikan intelijensi itu seperti apa. Namun ada beberapa pendapat para ahli terkait intelijensi itu seperti apa, sehingga disimpulkan menjadi intelijensi merupakan kemampuan, kecakapan, dan kepandaian seseorang dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi baru, menggunakan alat berpikir secara efektif sesuai dengan tujuan. Nah, apabila individu atau seseorang itu memiliki kemampuan, kecakapan, dan kepandaian dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya, dia cepat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, maka bisa dikatakan bahwa intelijensi orang tersebut cukup baik gitu. Oke, selanjutnya adalah komponen intelijensi. Ada verbal dan juga performance. Mari kita bahas satu-satu. Oke, ada verbal dan juga performance. Yang verbal yaitu kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan bahasa. Jadi di mana individu itu memperoleh bahasa, kosakata, banyak kata-kata yang dia pahami, itu adalah kemampuan verbal. Sedangkan kalau yang performance itu kemampuan individu dalam memahami dan memecahkan masalah sehari-hari yang tidak terlalu berhubungan dengan bahasa. Kalau yang performance ini apabila dia dihadapi oleh suatu masalah, itu individu cepat untuk menangkap dan mengatasi permasalahan yang ada. Nah, namun menurut Adi dan Junining tahun 2013 dikatakan bahwa kemampuan verbal dan juga performance ini mengalami penurunan pada lansia. Selanjutnya ada crystallized intelligence dan juga fluid intelligence. Kalau crystallized intelligence yaitu pengetahuan yang sudah dipelajari, pengalaman dan keterampilan yang telah terakumulasi sepanjang hidup seseorang. Kalau crystallized intelligence itu di mana individu menangkap suatu informasi yang diberikan oleh lingkungan, terus menilai suatu fakta yang ada, terus juga keterampilan yang telah dipelajari dari lingkungan, budaya, dan juga pendidikannya. Nah, contohnya itu kayak kemampuan individu terhadap bahasa yang dia punya, kemampuan individu terhadap pengetahuan sejarah, kemampuan individu terhadap keahlian matematika atau keterampilan lainnya, yang dimana keterampilan tersebut itu didapati oleh melalui pengalaman dan pembelajaran sepanjang hidup individu itu. Nah, makanya kadang kita sering ngelihat lansia itu ingat pada kejadian masa lalu dibanding masa kini terkait sejarah-sejarah itu lansia itu bagus banget. Sedangkan untuk kejadian masa kini yang baru aja dia kerjakan itu dia langsung lupa. Nah, terus yang kedua ada fluid intelligence.
Fluid intelligence itu mengacu pada kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menyelesaikan masalah baru, dan menangani situasi yang tidak dikenal tanpa mengandalkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Nah, kalau yang fluid intelligence ini adalah kemampuan individu dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dia terima, terus terkait dia beradaptasi terhadap perubahan atau situasi dalam hidupnya. Namun, kalau crystallized intelligence ini ternyata di dalam artikel dikatakan bahwa itu tidak mengalami penurunan, namun di fluid intelligence-nya dia justru mengalami penurunan. Karena di mana otak itu sulit untuk menangani informasi baru dengan cepat dan efisien. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Di sini menurut Retnani tahun 2014 aku ngambilnya ada 3 faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama faktor usia, yang kedua faktor jenis kelamin, dan yang ketiga adalah faktor pekerjaan. Yang pertama, faktor usia yaitu perubahan fisiologis yang terjadi selama masa tua, termasuk perubahan fisik seperti perubahan sel otak. Jadi itu dimana nanti otak mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah sehingga sel otak yang sudah mati itu tidak bisa dihidupkan kembali. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan penurunan pada fungsi intelektual. Nah, biasanya individu mengalami penurunan pada intelijensi itu saat usia 80 tahunan. Jadi di mana nanti berat otak mengalami penurunan atau atrofi antara 10 dan 20%. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kerja otak mengalami penurunan fungsi syaraf otak sehingga hal tersebut menyebabkan individu atau lansia mengalami penurunan intelijensi. Yang kedua ada faktor jenis kelamin. Nah, ternyata jenis kelamin ini mempengaruhi intelijensi. Pada wanita dan laki-laki penyebabnya berbeda. Kalau pada lansia, itu penyebabnya adalah efek hormonal dan juga stres. Namun pada laki-laki itu disebabkan karena merokok. Karena rokok itu mengandung nikotin dan nikotin itu ternyata berdampak pada sistem syaraf otak sehingga hal tersebut menyebabkan arteri menjadi lebih kecil dan lebih keras di seluruh tubuh dan berdampak pada otak itu nanti jadi mati sehingga hal tersebut yang menyebabkan intelijensi pada individu itu menurun. Terus yang ketiga ada faktor pekerjaan. Jika seseorang tidak bekerja, kerja otak mereka kurang aktif. Berbeda dengan lansia yang bekerja. Lansia yang bekerja akan lebih sering menggunakan otaknya untuk berpikir. Nah, jadi kalau lansia yang masih bekerja itu biasanya dia bisa ingat hari, dia bisa ingat tanggal, atau dia kayak masih ingat terkait persoalan menghitung, kayak misal ada orang yang lansia tapi dia masih jualan gitu, itu otaknya sering digunakan untuk berhitung kayak kembaliannya sekian, terus pendengarannya juga sering dilatih di situ. Tapi hal tersebut kan itu karena otaknya diasah. Tapi kalau pada lansia yang dimana sering tidak diasah, otaknya sering diajak diam, tidak bekerja, sehingga otaknya menjadi tidak aktif. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan lansia mengalami penurunan pada intelijensinya. Terus selanjutnya ada upaya mencegah penurunan intelijensi pada lansia. Yang pertama ada menjaga gaya hidup sehat, terus berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan kognitif. Makanya nih
mungkin dari gaya tidur kita yang sebaiknya sekitar 8 jam, terus makan makanan yang bergizi sebisa mungkin, dijaga pola makannya, dan sebisa mungkin dalam seminggu itu kita melakukan olahraga. Terus yang kedua ada stimulasi mental yang berkelanjutan seperti membaca, mempelajari hal baru, dan bersosialisasi. Hal tersebut juga membantu menjaga kesehatan otak karena otak diajak untuk aktif gitu. Nah, selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai bentuk dari suatu produk, sikap, kemampuan, atau proses. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai bentuk dari Nah, jadi kalau pada lansia ternyata menurut artikel yang kubaca itu justru mengalami kenaikan, dia tidak mengalami penurunan. Tapi kembali lagi, apakah lansia itu menggunakan otaknya secara aktif atau tidak? Seperti yang saya baca di Liputan 6, di mana itu ada lansia yang ternyata justru di usia tuanya bisa membuat butik baru. Dia memiliki butik karena rasa bosannya, anak-anaknya udah pada nggak di rumah, terus kan di rumahnya sepi cuma dia doang. Jadi dia menyibukkan dirinya dengan mendesain sesuatu, ternyata bisa menghasilkan uang, yaitu dia bisa mendirikan butik. Nah, aku juga ngeliat dari kakekku, dimana kakekku itu orangnya aktif banget. Beliau tuh apa ya, waktu di rumahnya sering bikin sering ngerawat kebunnya. Jadi di halaman rumahnya tuh ada taman-taman bunga, ada bunga mawar, ada bunga asoka, ada bunga kertas, bahkan ada pohon pisang, pohon kelapa, pohon salak, terus ada pohon singkong. Saking aktifnya beliau, jadi eh, rumahnya tuh jadi rapih. Nah, saya menganggap bahwa beliau jadi kreatif karena yaitu rasa bosan atau sepinya di rumah jadi membuat dia jadi kreatif gitu. Terus ada nih upaya meningkatkan kreatif. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa kreativitas itu ada di otak kanan. Karena otak kanan itu yang ini yang warna-warni itu dia identik dengan kreativitas dan artistik, sedangkan yang sebelah kiri itu lebih berpikir logis dan analitis. Biasanya yang terkait angka-angka, aritmatika itu adanya di otak kiri. Jadi kalau otak kanan ini terkait eh, kreativitas, dan kayaknya kalau pada lansia otak kanannya bagus. Terus ada upaya meningkatkan kreativitas, ada menyadari potensi diri, menyediakan sarana prasarana, mengikuti kegiatan kreatif, dan mendukung dan motivasi. Selanjutnya manfaat cara meningkatkan kreativitas pada lansia yaitu meningkatkan kesehatan mental dan fisik, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, mengurangi stres dan kecemasan sehingga dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.